Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali di channel Matematika Tuntas. Kali ini kita akan membahas permasalahan nilai maksimum dan minimum terkait dengan pokok bahasan turunan. Matematika wajib kelas 11. Langkah penyelesaian permasalahan nilai maksimum dan minimum. Pertama, ubah permasalahan menjadi kalimat matematika. Kemudian gunakan turunan atau diferensial untuk menentukan nilai maksimum dan minimum. Jika kalimat matematikanya sudah kita dapatkan, misalkan Y sama dengan Fx, kita buat turunan pertama sama dengan 0. Ini syarat untuk mendapatkan nilai maksimum minimum, turunan pertama harus dibuat 0. Y aksen atau F aksen ini harus kita buat 0. Setelah itu kita mencari atau menentukan nilai pembuat 0 dari turunan ini. Misalnya kita dapatkan nilai yang membuat 0 turunan ini adalah X sama dengan A. Yang ketiga, kita tentukan turunan kedua. Nah, ini untuk memastikan apakah di X sama dengan A nanti akan mengakibatkan maksimum atau minimum. Bila turunan kedua untuk X sama dengan A, di mana A-nya tadi pembuat 0 turunan, lebih dari 0, ini berarti kurva membuka ke atas. Kurva membuka ke atas. Seperti ini. Kalau kurva membuka ke atas, maka nilainya adalah nilai minimum. Dengan singkat kita katakan, bila turunannya lebih dari 0, berarti nanti akan membuat nilai minimum. Bila turunan kedua untuk X sama dengan A kurang dari 0, ini berarti kurva membuka ke bawah seperti ini. Membuka ke bawah seperti ini. Ini berarti maka akan mengakibatkan nilai maksimum, atau secara singkat, bila turunan kedua kurang dari 0, maka kita peroleh nilai maksimum. Contoh, bila diketahui 3X min Y sama dengan 6 dan Z sama dengan X kali Y, tentukan nilai maksimum dan minimum dari Z. Kita kali ini sudah dalam bentuk kalimat matematika. Ya. Jadi sekarang kita tinggal rumuskan Z. Karena yang ditanya nilai maksimum dan minimum Z. Karena Z sama dengan X kali Y, Y-nya kita peroleh dari sini. 3X min Y sama dengan 6. Kalau min Y kita pindahkan ke ruas kanan jadi Y. Dan 6 pindahkan ke ruas kiri jadi min 6. Atau akan menjadi Y sama dengan 3X min 6. Kemudian Y sama dengan 3X min 6. Ini Y sama dengan 3X min 6. Kita ganti 3X min 6. Kita jabarkan. X kali 3X, 3X kuadrat. X kali min 6 jadi min 6X. Langkahnya selanjutnya kita buat turunannya, turunan yang pertama. Karena Z sama dengan 3X kuadrat min 6X, maka turunan pertama adalah 6X. Ini 2 kali 3, 6X. Pangkatnya kurang 1. Turunan 6X adalah 6. Ini harus kita buat 0. Kemudian kita cari X-nya berapa atau pembuat 0-nya. Ya. Dari sini kita cari pembuat 0. 6X min 6 sama dengan 0. Min 6 ke ruas kanan jadi 6. Berarti X sama dengan 6 per 6 sehingga X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 inilah pembuat 0. 6 kali 1 kurang 6, 0. Kemudian turunan kedua. Turunan kedua, Z double aksen. Jadi Z turunan pertamanya 6X min 6. Berarti turunan keduanya 6X turunannya 6. Min 6 adalah 0. Di sini turunan keduanya 6. Lebih dari 0. Berarti kalau lebih dari 0, kurvanya membuka ke atas
Sehingga untuk X sama dengan 1 mengakibatkan nilai minimum. Ya, di sini tidak ada nilai maksimumnya karena turunan keduanya hanya 6, tidak ada yang lain. Lebih dari 0. Tidak ada yang kurang dari 0. Nah, berapakah nilai minimumnya? Karena X-nya sama dengan 1, Z-nya sama dengan 3X kuadrat min 6X, berarti nilai minimum adalah Z1. Zx sama dengan 3X kuadrat min 6X, tadi yang ini, X-nya 1, di sini dari sini, berarti ini 1 kuadrat. 6 kali 1 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kali 6, 6. 6 kali 1, 6, 6 kurang 6 sama dengan 0. Berarti nilai maksimumnya adalah 0. Dia tidak mempunyai, nilai minimumnya adalah 0. Ya, dia tidak mempunyai nilai maksimum. Contoh soal berikutnya. Sebuah perusahaan memiliki X karyawan yang masing-masing memperoleh gaji 2X kuadrat min 150X rupiah. Jika biaya tetap 1 juta rupiah, maka agar biaya minimum banyaknya karyawan harus berapa orang? Nah, permasalahan ini kita ubah dalam bentuk matematika. Banyaknya karyawan ini, X karyawan, banyaknya karyawan adalah X. Kemudian memperoleh gaji, masing-masing memperoleh gaji. Ya, jadi gaji setiap karyawan 2X kuadrat min 150X rupiah. Biaya untuk gaji yang dikeluarkan perusahaan karena banyaknya karyawan X, gaji setiap karyawan 2X kuadrat min 150X, berarti gajinya adalah banyaknya karyawan kita kali besarnya gaji. Ya, jadi ini besarnya gaji kita kalikan banyaknya karyawan. Besar gaji ini 2X kuadrat min 150X, banyaknya karyawan adalah X. Jadi ini adalah gaji. Sedangkan biaya tetap 1 juta. Biaya tetap 1 juta. Sehingga total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu adalah biaya tetap ditambah untuk gaji seluruh karyawan. Biaya tetapnya 1 juta. Nah, gaji untuk seluruh karyawan tadi adalah ini. Karena banyak karyawan X. Jadi ini kita kalikan 2X kuadrat kali X, 2X pangkat 3. Min 150 kali X, min 150X kuadrat. Inilah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Langkah berikutnya, karena di sini menentukan nilai maka agar biaya minimum banyak karyawan berapa? Nah, ini karena ini minimum, persoalan minimum, maka ini biaya kita lakukan diferensial atau turunan. Turunan 1 juta 0, turunan 2X pangkat 3, 6X kuadrat min 150X kuadrat jadi min 300, kita buat harus 0. Ini syaratnya. Ini bisa difaktorkan menjadi 6X kali X min 50 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya, karena 6X sama dengan 0 berarti X sama dengan 0. X min 150 sama dengan 0 berarti X sama dengan 50. Jadi pembuat nolnya adalah 0 dan 50. Untuk memastikan yang manakah yang nanti akan membuat maksimum atau minimum, apakah banyaknya karyawan itu 0 atau 50, maka kita lakukan turunan kedua. Turunan pertamanya adalah 6X kuadrat min 300X, maka turunan keduanya adalah ini 6 kali 2, 12X kurang 300X turunan 300. Ini turunan keduanya. Kita uji untuk pembuat 0X sama dengan 0 ini. Kalau X sama dengan 0 berarti 12 kali 0 kurang 300, maka ini menjadi 0 kurang 300 min 300 kurang dari 0. Nah, ini akan menyebabkan nanti maksimum. Tapi yang ditanya yang minimum, jadi bukan ini jawabannya. Nah, untuk X50 berarti ini 12 kali 50 kurang 300 sama dengan 300. Ini lebih dari 0, maka akan mengakibatkan minimum. Nah, inilah kita cari. Jadi yang akan menyebabkan minimum itu kalau X-nya 50 atau kalau karyawannya 50. Jadi agar minimum banyaknya karyawan adalah 50 orang. Contoh soal berikut. Sebuah perusahaan menghasilkan X produk. Nah, banyaknya produk X nih ya. Dengan biaya total, biaya seluruh nih ya, 75 plus 2X plus 0,1X kuadrat rupiah.
Jika semua produk terjual dengan harga 40 untuk setiap produknya, jadi ini harga jualnya 40 untuk setiap produk, sedangkan banyak produknya X ya. Maka laba maksimum ya yang ditanyakan ada laba, keuntungan. Ini permasalahan ini kita ubah dalam bentuk matematika. Banyaknya produk ini X, biaya total ini 75 plus 2X plus 0,1 X kuadrat rupiah. Harga jualnya, ini harga jualnya 40 ya, ini salah tulis. Ini harga jualnya 40 setiap produknya. Yang ditanya adalah laba, keuntungan. Keuntungan adalah harga jual dikurangi biaya. Harga jual tadi 40 untuk setiap produk. Karena banyaknya produk X, berarti harga jualnya 40 kali X ya. Ini harga jual yang 40 kali X. Dikurangi biaya. Biayanya tadi ini ya. Jadi dikurangi 75 plus 2X plus 0,1 X kuadrat. Setelah kita jabarkan, ini jadi min 75. Ini min 2X. 40X kurang 2X jadi plus 38X. Terus ini min 0,1 X kuadrat. Langkah selanjutnya kita buat turunan pertama. Turunan pertama dari laba adalah min 75 0 turunannya, 38X turunannya 38, min 0,1 X kuadrat turunannya 0,2X karena 2 kali 0,1, 0,2 pangkatnya kurangi 1. Turunan pertama ini harus dibuat 0 karena ini syaratnya. Nah, seterusnya kita cari pembuat 0 ya. Pembuat 0 kita dapatkan X sama dengan 190. Dari manakah 190 itu? Dari sini. Karena 38 min 0,2X sama dengan 0, berarti 0,2X sama dengan 38. Sehingga X sama dengan 38 dibagi 0,2. Jadi X sama dengan 38 dibagi 0,2 hasilnya X atau banyaknya produk 190. Nah, kita cek turunan keduanya. Ini turunan pertama, turunan keduanya ini 0. Nah, ini turunan keduanya harusnya ini 38. Nya L aksen 38 min 0,2 X. Jadi benar turunan keduanya adalah karena turunan pertamanya 38 min 0,2 X. Jadi turunan 38 adalah 0, turunan min 0,2 X adalah min 0,2. Jadi ini benar. Turunan keduanya adalah negatif, kurang dari 0. Maka ini akan mengakibatkan maksimum. Ya, akan mengakibatkan maksimum. Artinya untuk X sama dengan 190, untuk X adalah banyaknya produk. Untuk banyaknya produk 190, maka ini nanti akan mengakibatkan laba maksimum. Berapakah laba maksimumnya? Maka laba maksimum tadi ini rumusnya laba maksimum atau yang ini. Tinggal kita ganti dengan X sama dengan 190. Karena tadi ini 190 menyebabkan turunan keduanya kurang dari 0. Nah, kalau laba maksimum berarti min 75 ditambah 38X min 0,1 X kuadrat. X-nya kita ganti 190. Berarti ini min 75 tambah 38 kali 190 min 0,1 kali 190 kuadrat. Cara ngitungnya min 190 kuadrat dulu berapa dikalikan 0,1. Maka hasilnya nanti ini, hasil ini. Itu nanti akan kita dapatkan 3.535. Inilah laba maksimum. Demikianlah tentang persoalan maksimum dan minimum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bila ada pertanyaan bisa kita diskusikan di grup WA. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.